Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Nurul Iman Bumiayu, yang saya hormati pula panitia kajian Ahad pagi atau menjelang siang Masjid Nurul Iman, kaum muslimin muslimah jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk kembali bermajlis. Tentunya dengan harapan dari majlis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya akan membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelum kita memasuki pembahasan lanjutan dari dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan salat, saya ingin mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian bahwasanya kita sedang berada di bulan yang istimewa. Kita berada di bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab. Kita ada di bulan Rajab. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bulan Rajab itu tidak seperti bulan yang lainnya. Bulan Rajab ini bulan yang diistimewakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Rajab ini sebagai satu di antara bulan haram, bulan mulia, bulan suci. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bulan, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, 12 syahran fi kitabillah, 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu Allah tetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala telah menetapkan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Kemudian Allah sebutkan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ini ada 4 diantaranya dikatakan sebagai ashhurul hurum. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perincian 4 bulan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, thalathatun mutawalliyat, 3 bulan haram itu kan 4, 3 diantaranya itu berurut-urutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 berurutan. Wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, dan satunya lagi yaitu Rajab, orang Arab menyebutnya dengan Rajab Mudhar, yang terletak antara Jumadah Tsani dan Sya'ban. Sekarang kita berada di sini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama salaf
mereka menyebutkan bahwasannya bulan Rajab ini adalah syahruz zara', bulan di mana seorang itu menyemai benih, bulan menyemai benih. Kemudian bulan Sya'ban yang setelahnya, ini kan kita mendekati Ramadan tinggal berapa hari? 40 sekian hari, 48 hari. Masya Allah. Jadi di bulan Rajab ini kita menyemai benih. Kemudian di bulan Sya'ban nanti kita menyirami benih tersebut. Syahru saqyi zar', bulan di mana kita menyirami benih tersebut. Kemudian di bulan Ramadan syahru hisaduz zar', bulan di mana kita panen hasil apa yang kita tanam. Apa maksudnya? Rajab sebagai bulan di mana kita menanam, kemudian Sya'ban di mana kita itu menyiraminya, kemudian Ramadan kita panen. Maksudnya apa? Perhatikan baik-baik. Yang dimaksudkan oleh para ulama adalah di bulan Rajab kita rancang apa-apa yang nanti kita kerjakan di bulan Ramadan. Apa saja ibadah yang nampak? Puasa, tarawih, tilawah Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya ini mulai kita latih sekarang. Kita mulai dari bulan Rajab pemanasan. Kemudian sudah masuk bulan Sya'ban kita kuatkan. Kan sudah kita latih nih di bulan Rajab. Jangan sampai mendadak semuanya. Enggak pernah puasa sunnah, tiba-tiba puasa Ramadan, ya berat. Enggak pernah tahajud sedikit pun, enggak pernah qiyamul lail, kemudian mengerjakan tarawih tiap malam, ya berat. Enggak pernah tilawah Quran, dadak-dadakan Ramadan banyak banget baca, ya berat. Makanya perlu latihan. Rajab latihan, Sya'ban saatnya menguatkan, kemudian ketika masuk Ramadan panjenengan tinggal panen. Apa maksudnya panen leha-leha? Bukan. Jenengan itu bakal diberi kemudahan oleh Allah ketika jenengan tadi Rajab latihan, Sya'ban dikuatkan, Ramadan jenengan panen, diberi kemudahan. Tarawih enggak berat karena apa? Sudah biasa terlatih. Puasa Ramadan enggak berat karena sudah biasa 2 bulan sebelumnya latihan. Tilawah Quran di Ramadan enggak berat karena sudah biasa latihan. Kalau semuanya yang serba dadak, ya kelenger, malam-malam kelenger, siang-siang kelenger lagi gitu ya. Suruh taraweh angob-angob terus nganti kan rampung angob ora rampung-rampung. Bahasa rampung salat rampung angob gitu. Astagfirullahaladzim. Siang-siang puasa kayaknya lemes banget. Bendina kayaknya surun baik gitu ya. Lemes banget, suruh apa namanya, nggak punya tenaga, nggak punya apa, karena nggak pernah latihan. Coba kalau seandainya sekarang mulai latihan, dikuatkan lagi di bulan Sya'ban, besok masih ada 48 hari nih ke depan. Ayo kita latihan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang ingin saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Latihan menghadapi Ramadan, kita planningkan, nanti kita panen pahala di bulan Ramadan. Seperti itu. Ya kalau seandainya sekarang nggak punya planning, nah nanti garap gampang di Ramadan, nggak bisa seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Ta'ala berkahi bulan Rajab, Allah berkahi bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Insyaallah kita akan bahas mulai dari pembahasan tentang faslun yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, faslun mata yu'marus sabi bis salah. Sebuah pasal pembahasan kapan anak kecil diperintahkan untuk sholat. Qala rahimahullah, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan, rawa Abu Dawud fi sunan, Imam Abu Dawud di dalam sunannya telah meriwayatkan,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, murus sabi bis salati idza balagha sab'a sinin fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Di sini disebutkan sahih, rawahu Abu Dawud, rawahu Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, murus sabi, perintahkan kepada anak kecil untuk mengerjakan salat. Kapan? Idza balagha sab'a sinin, jika sudah sampai di usia 7 tahun. Perintah, Pak. Mengajarkan lebih dini lagi. Ngajari sholat itu lebih dini. Merintahkan kita dengan katakan, sholat nak, butuh segera, ini sudah adzan berkumandang. Itu kapan dilakukan? Ketika 7 tahun. Tapi sebelum itu tentunya sudah diajarkan terkait dengan sholat. Sholat itu menghadap kepada Allah, harus dalam kondisi suci. Sholat itu nggak boleh main-main karena sedang menghadap kepada Allah, serius. Sudah diajarkan sebelumnya. Tata cara wudhu sudah diajarkan dulu sebelumnya. Di usia 7 tahun perintahkan mereka untuk sholat. Fa idza balagha 10 sinin, jika anak sudah sampai di usia 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, pukullah anak ketika anak itu tidak mau mengerjakan sholat. Boleh dipukul ketika anak sampai usia 10 tahun ternyata belum juga mau mengerjakan salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun jangan sampai perintahnya itu 2 kali, pas 7 tahun, pas 10 tahun. Prosesnya itu harus dijalankan. Mulai 7 tahun sehari 5 kali kita sebagai orang tua katakan kepada anak kita, salat nak, salat nak, dan kita akan dapat hasilnya yang menakjubkan. Kenapa banyak orang sekarang ini punya anak-anak sudah dewasa? Anak-anak saya, Ustadz, sebentar lagi mau menikah, tapi kalau subuhan itu masih telat-telat, bagaimana ya Ustadz? Saya tanyakan, dulu dipraktekkan enggak hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kebanyakan mereka enggak praktek hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar selama 7 tahun, selama 3 tahun. 7 tahun berarti kan 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun gitu ya. 3 tahun ini sehari 5 kali perintah sholat, 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 sholat. Kalau telaten, ini akan begitu kuat terpatri dalam diri anak kita. Mereka akan begitu sudah terbiasa, sudah enteng bagi mereka untuk mengerjakan sholat. Karena apa? Sabarnya orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang ini mental sebagai orang tua kita, di antara kita itu masih lemah banget. Mental pendidiknya itu lemah banget. Suami melempar kepada istri, istri melempar kepada suami. Aku dadi wong lanang ya tugasnya ngoleh duit. Masalah kayak gue entah sing wadon urusane anak gitu. Enggak boleh seperti itu. Tanggung jawab seorang suami atas keluarganya dunia akhirat. Bukan hanya ngasih makan, ngasih tempat tinggal, bukan. Dunia akhirat tanggung jawabnya. Sehingga para ulama mengingatkan juga bahwasannya kalau masalah belajar agama, istri itu harusnya kepada suami, bukan kepada yang lain gitu. Asalnya seperti itu, kecuali suami sudah nggak bisa kewalahan ngajari istrinya gitu, nggak bisa ngajari istrinya, baru diserahkan ke majelis taklim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini peran kita sebagai orang tua. Kalau seandainya mungkin panjenengan anak-anak sudah pada besar-besar, ya sudah, sekarang sampaikan kepada anak-anak panjenengan bahwasanya anak-anak mereka, cucu panjenengan itu harus diajari salat sedini mungkin. Qala wa fi riwayatin, dalam riwayat disebutkan muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia mereka 7 tahun.
pukullah mereka ketika usia 10 tahun tidak mengerjakan salat. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan anak-anak kalian ketika di tempat tidur. Yang laki-laki dengan perempuan itu dipisahkan. Kalau seandainya Ustadz rumah saya sempit, ya dikasih batas agar tidak terjadi fitnah, karena anak-anak itu kan sudah mulai mengenal lawan jenis gitu. Agar tidak terjadi fitnah maka harus dipisah di tempat tidurnya. Sekali lagi, kalau rumah seperti tipe rumah-rumah kita gitu kan ya, sekamar nggak pecah kabeh gitu, 5 ana sing 6 sekamar kabehan, ya dikasih sekat. Ketika tidurnya dikasih sekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan juga menjaga anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi beliau mengatakan, hadal hadis yadullu ala igladil uqubah lahu idza balagha tarikan laha. Hadis ini menunjukkan atas apa kerasnya hukuman bagi seorang yang meninggalkan salat. Padahal kan belum dewasa, Pak. 10 tahun ada yang dewasa. Kalau perempuan mungkin ya, tapi laki-laki, kebanyakan laki-laki 10 tahun itu belum dewasa, boleh dipukul. Qala wa kana ba'du ashabi Imam Syafi'i rahimahullahu taala yahtajju bihi fi wujubi qatlihi idza tarakaha muta'ammidan ba'dal bulugh. Sebagian sahabat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berdalil dengan hadis ini wajibnya dibunuh orang yang meninggalkan sholat secara sengaja setelah dia dewasa. Dalilnya adalah hadis ini. Wa yaqul, dan mengatakan, idza istahaqqa ad-darba wa huwa ghairu baligh, jika orang yang belum dewasa itu boleh dipukul, fayadullu ala annahu yastahiqu ba'dal bulugh minal uqubah ma ablaq minad darb. Hal ini menunjukkan kalau yang belum dewasa saja boleh dipukul. Ini menunjukkan bahwasannya kalau seorang sudah dewasa maka dia itu berhak untuk mendapatkan hukuman yang lebih dari sekedar pukulan. Kemudian di sini disebutkan walaysa ba'da darbi syai'an asyaddu minal qatr, dan tidak ada yang lebih keras daripada pukulan kecuali bunuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara semacam ini jangan langsung di sing ora salat ya. Harus dipateni, enggak boleh. Yang menegakkan hukuman itu harus siapa? Penguasa, pemerintah, bukan kita. Kita hanya sekedar menjelaskan hukum di dalam Islam seperti ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi anak-anak diperintahkan untuk sholat ketika usia berapa? 7 tahun. Prosesnya berapa tahun? Prosesnya berapa tahun? Sampai boleh membunuh. Sampai boleh memukul berapa tahun? 3 tahun. Sehari diperintah berapa kali? 5 kali. Wis praktekin coba. Insya Allah jenengan akan mendapatkan hasil yang suatu saat jenengan akan berbahagia dengannya. Jenengan akan berbahagia di dunia, jenengan dapati anak panjenengan itu soleh, dan di hadapan Allah pertanggungjawaban tidak berat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan cuma bisa sekedar mengeluh, anak saya angel, anak saya angel. Angel ya paling ikut bapak, nek ora ikut ibune. Loh, masa ikut tanggane, apalagi ikut ustadze gitu kan? Ya enggak lah, anak ikut siapa? Ya bapaknya, ikut ibunya. Kalau seandainya jenengan sekarang merasakan angel ya, dulu bapak jenengan juga kemungkinan besar merasakan angel juga gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita mencita-citakan anak saleh. Itu bukan cuma sekedar habis sholat ndonga, di saat sujud kita ndonga, bukan itu saja, tapi ada prakteknya.
Bukan sekedar apa? Doa saja. Tetapi apa? Kita wujudkan, di antaranya ini mewujudkan generasi saleh dengan seperti ini. 7 tahun mulai perintah salat. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain diajarkan kepada mereka. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala hukmu tarikis salah, hukum meninggalkan salat. Ya, selesai dari pembahasan pertama. Sekarang kita masuk pembahasan yang setelahnya, hukum meninggalkan salat. Qala wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi hukmi tariki salah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat, hukumnya para ulama itu berbeda pendapat. Faqala Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah, tarikus salah yuqtal darban bis-sayfi fi raqabatihi. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semoga Allah merahmati mereka, mereka semuanya sepakat tarikus salah, orang yang meninggalkan salat itu yuqtal, dibunuh, darban bis-sayf, dengan tebasan pedang, fi raqabatihi, di lehernya. Orang yang meninggalkan salat ditebas dengan pedang. Kejam banget. Ini hukuman Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tsumma ikhtalafu fi kufrihi idza tarakaha min ghairi udhrin hatta yakhruja waqtuha. 3 ulama ini tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat orang yang meninggalkan salat itu hukumannya apa? Dibunuh. Sepakat. Kemudian mereka berbeda pendapat. Apakah mereka yang meninggalkan salat ini dibunuh karena kufur, meninggalkan salat karena kufur, ataukah tidak? Ada yang mengatakan bahwasanya dibunuh karena dia meninggalkan salat sudah kufur. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya dibunuh sebagai hukuman, namun orangnya tetap dihukumi sebagai muslim jika meyakini kewajibannya. Jadi tolong pahami baik-baik, orang yang tidak meyakini kewajiban sholat, meskipun sholat itu bukan Islam, Pak. Orang yang dia mengatakan sholat ya sholat oleh, orang sholat ya oleh, itu kan kemungkinan besar orang ini mengingkari kewajiban sholat, kan? Iya. Orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, dia itu kufur meskipun dia sholatnya rajin. Bisa dipahami? Hah? Sepakat apa enggak ini? Hah? Enggak sepakat? Orang dia itu ditanya sholat itu apa hukumnya? Kalau saya sih sholat ya sholat, yang enggak sholat juga enggak apa-apa gitu. Pendapat orang kayak gitu. Orang ini kan mengingkari kewajiban sholat sejatinya. Orang ini mengingkari kewajiban sholat. Orang yang mengingkari wajibnya sholat, meskipun dia sholat, tidak dinilai Islamnya. Nggak ada artinya. Karena apa? Sholat ini kewajibannya adalah maklum minad din bid darurah. Difahami, diketahui bagian agama secara pasti gitu ya. Semua orang tahu sholat itu ya kewajibannya seorang muslim. Bahkan non Islam pun tahu kewajiban orang Islam itu apa? Mengerjakan salat. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang yang jadi masalah adalah orang yang dia nggak sholat tapi wajib, dia mengatakan wajib sholat tapi dening orang sholat gitu. Ditanya seperti itu, dia mengatakan dah urung hidayah. Sebagian kan mengatakan kayak gitu ya. Masya Allah. Nah kalau hidayah itu aku manut sholat lah, harus usah khawatir, santai baik. Sebagian orang alasannya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi orang ini yakin kewajiban sholat tapi enggak sholat. Ini yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan orang ini kafir seperti Imam Ahmad, ada yang mengatakan ya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan bahwasanya orang ini dibunuhnya bukan karena kufur, tetapi orang ini melakukan dosa besar. Wallahu a'lam.
Selanjutnya, qala Ibrahim an-Nakhai wa Ayyub as-Sikhtiyani wa Abdullah ibn Mubarak wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Ruhaywah huwa kafir. Imam Ibrahim an-Nakhai, Imam Ayyub as-Sikhtiyani, Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq ibn Ruhaywah, mereka semuanya sepakat orang yang enggak sholat meskipun dia yakin kewajiban sholat dihukumi kafir. Yang dimaksudkan di sini adalah orang sholat belas sama sekali. Kalau yang masih bolong-bolong, kadang-kadang sholat lagi, lagi apa? Lagi sadar sholat, yang lagi malas nggak sholat. Orang yang semacam ini tidak dihukumi kafir ketika dia masih meyakini kewajibannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, mereka para ulama yang mengatakan kafir tentang orang yang tadi saya katakan. Orang ini yakin sholat itu wajib tapi nggak sholat, kayak gitu. Orang ini yang dihukumi kafir ini, dia yakin sholat itu wajib tapi dia nggak sholat sama sekali. Dalam satu hari 5 waktu ditinggalkan semuanya. Nggak pernah sholat Jumatan, nggak pernah Idul Fitri, Idul Adha, nggak pernah sama sekali. Maka dihukumi kafir. Wastadallu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa meninggalkan salat sungguh telah kafir, telah kufur. Siapa yang meninggalkan salat telah kufur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat yang lain, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Yang menjadi pembeda antara seorang dengan kekufuran, yang menjadi pembatas adalah tarkus shalah. Ketika meninggalkan salat sudah kufur. Hadis Nabi SAW jelas. Kita enggak menyebutkan kufur sembarangan, tetapi berlandaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bagian di dalam Islam untuk orang yang meninggalkan salat. Kemudian di sini disebutkan ada beberapa riwayat yang ini riwayatnya lemah, hanya sebagai penguat dari apa-apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita lewati hal-hal yang disebutkan oleh pentahqiq dari kitab ini disebutkan lemah, kita tidak baca. Kita lanjutkan. Faslun, pasal pembahasan fi uqubati man yanquru as-salah wala yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Hukuman orang yang sholatnya itu dengan mematuk. Yang kuru itu sholatnya cepat banget tuh. Rukuk baru sampai sini langsung, nggak sampai jejek dengkulnya sudah melorot. Kadang-kadang kita dapati seperti itu ya, sholatnya cepat banget. Rukuk belum sampai sini sudah berdiri lagi, sudah bangkit, dan bangkitnya itu belum sampai jejak nih dengkulnya sudah melorot ke bawah kayak gitu. Sudah turun untuk ke sujud gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan bahas tentang hukuman orang yang sholatnya itu cepat, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Perhatikan baik-baik penjelasan dari penulis rahimahullahu taala. Wa qad ruwiya fi tafsiri qaulillahi ta'ala, telah diriwayatkan tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang mereka itu lalai di dalam salatnya, lalai dari salatnya. Annahu alladzi yanquru as-salata wa la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, yaitu orang yang salatnya itu kayak ayam matuk makanan gitu, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Apa landasannya? Landasannya tentang hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan wa tsabata fi sahihain.
Telah diriwayatkan secara sahih di dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fihi. Ada seorang datang ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid tersebut. Fasalla ar-rajulu thumma jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam. Kemudian orang itu salat. Setelah selesai dari salat, orang itu menemui Nabi dan mengucapkan salam. Nabi menjawab salamnya. Thumma qala lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah menjawab salam, beliau mengatakan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali, ulangi salatmu, sesungguhnya tadi kamu itu belum salat. Padahal sudah, ya kalau mungkin ya seperti zaman kita sekarang ini, jengkelat, jengkelit, konangan gitu sama Nabi. Kamu belum salat, balik. Faraja'a fa shalla kama shalla. Kemudian orang ini kembali lagi salat, tapi salatnya seperti tadi lagi gitu. Thumma ja'a fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam. Kemudian mengucapkan salam lagi kepada Nabi dan Nabi menjawabnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik, kamu belum salat tadi itu. Faraja'a fa shalla kama shalla. Kemudian salat lagi seperti yang tadi lagi, diulangi lagi seperti itu, cepat banget salatnya. Thumma jaa fa sallama ala Nabi faradda alaihi salam. Kemudian datang lagi mengucapkan salam dan dijawab lagi salamnya oleh Nabi. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli thalatha marrat. Sampai 3 kali orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala fi tsalitsah. Kemudian orang ini berkata pada kali yang ketiga ketika datang kepada Nabi, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Wahai Rasulullah, aku enggak bisa kecuali seperti itu saja salatnya. Ngertiku salatnya kayak gitu. Kok saya enggak sah gimana gitu, suruh ulang lagi gitu. Aku enggak bisa kecuali seperti itu saja. Maka ajarkanlah kepadaku tata cara salat yang benar ini. Orang ini langsung nodong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepadaku tata salat yang benar. Kalau ada orang seperti itu ditegur sama kita, mutung gayane ya Pak ya. Orang belum salat maning. Aku mung salat maning masih disalah-salahna tok. Kan komentarnya paling kayak gitu. Aku ora salat diomong, maring masjid diomong, kon kepriwe jal gitu. Kan seperti itu. Alhamdulillah sahabat ini terbuka hatinya. Rasulullah, wahai Rasulullah, aku enggak bisa, cuma itu saja yang aku bisa dari salat. Ajarkan kepadaku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau kamu salat, maka berdirilah kemudian bertakbir. Ini juga menjadi dalil bahwasanya tidak ada bacaan apapun sebelum sholat kecuali takbir. Hah? Tidak ada, enggak ada. Tidak ada bacaan apapun yang mendahului sholat kecuali apa? Takbir. Para ulama berdalil dengan hadis ini diantaranya, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat, langsung takbir. Ya tentunya hadirkan niat terlebih dahulu, ucapkan takbir. Bacaan salat itu adalah pertama kali takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang engkau hafal daripada Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah di dalam rukukmu. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dan sampai kamu itu tumakninah ketika i'tidal. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah dengan tumakninah. Tsumma jlis hatta tatma'inna jalisan. Setelah itu duduk sampai tumakninah kamu duduk. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi sampai kamu itu tumakninah padanya. Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Kerjakan seperti itu di semua salatmu, di semua rakaat salatmu. Nabi ngajarkan 1 rakaat.
Kalau sholat kamu itu nanti 2 rakaat, tambahi seperti itu. Kalau sholatnya lebih, tambahi lagi gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Warwa Imamul Ahmad radhiyallahu anhu, di sini disebutkan radhiyallahu anhu min bab doa. Jadi ketika disebutkan ada ulama disebutkan kok belakangnya radhiyallahu anhu, jangan kaget ya. Sebagian ulama itu memberikan doa min babid doa, bukan ikhbar. Kalau sahabat kita katakan radhiyallahu anhu, memang Allah sudah benar-benar ridho kepadanya. Tapi selain sahabat, ketika disebutkan radhiyallahu anhu, umpamanya para pengurus majelis taklim semoga mendapatkan ridho dari Allah, ya sama seperti itu maksudnya, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mendoakan. Di sini disebutkan rawa al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu anil Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Badri, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha salbahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah salat seorang yang dia itu tidak menegakkan punggungnya di saat ruku' dan juga di saat sujud. Maksudnya apa? Sampai temerap istilahnya di antara persendian. Ketika berdiri habis ruku' berdiri tegak, itu ya harus sampai seperti kembali persendiannya. Demikian juga pas ruku' tadi harus sampai tenang gitu lah. Jangan sampai kemudian belum apa-apa sudah bergerak lagi. Wong turun aja belum selesai kemudian bangkit lagi. Ini enggak dibenarkan, tidak sah salat yang semacam ini. Kejadiannya persis seperti yang tadi kita sebutkan, kejadian orang yang datang kepada Nabi yang diperintahkan bolak-balik sampai 3 kali, irji' fasalli, kembali salat, kamu belum salat gitu. Warawahu Abu Dawud aydan wa Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih, haditsnya hasan sahih. Wa fi riwayatin akhar, dalam riwayat ukhra, hatta yuqima dhahrahu fi ruku'i was sujud, sampai dia menegakkan punggungnya, meluruskan punggungnya di ruku' dan juga di dalam sujud. Haditsnya sahih. Qala wa hadha nassun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna man shalla wa lam yuqim dhahrahu ba'da ruku' was sujud kama kana fa salatuhu batilah. Ini merupakan nas, yaitu dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika bangkit dari ruku' dan sujud, maka sholatnya itu batal, sholatnya tidak sah. Maka mulai dari sejak kecil ya panjenengan nuntun anak panjenengan sholat itu ditunggoni. Bukan hanya sekedar sholat nak, ya mlebu kamar, ya sembuh dadi apa nang jero gitu. Yang namanya anak kecil apalagi sholat berjamaah sama teman-temannya gitu kan. Astagfirullah. Kalau yang ngajar di MI di SD insya Allah akan mengetahui bagaimana tingkah pola anak-anak usia segitu. Sholat mulainya di sebelah sana, salamnya di sebelah sana. Guru SD insya Allah paham banget tentang apa? Bagaimana gerak-gerik anak ketika sholat itu. Maka orang tua maksimalkan pendidikannya di rumah. Guru SD, guru SMP itu akan tahu seberapa jauh pendidikan orang tua kepada anak-anaknya. Guru di sekolah atau di pondok itu tahu, wah ki bocah ki anu ora diurus istilahnya. Karena apa? Ya memang nggak tahu adab, nggak tahu tata krama, nggak tahu lagi sholat, gelowean dan lain sebagainya. Itu ketahuan banget di situ. Kalau di hadapan orang tua kan ya jadi anak super soleh manut gitu. Nanti ketika di belakang orang tua sudah itu ya anak-anak seperti itu jiwanya. Bapak ibu sekalian kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, salat orang yang tidak tumakninah itu adalah batal. Wa hadza fi salatil fard,
dan ini adalah pada salat fardu. Wa kadza tuma'ninah ayastaqirra kullu adwin fi mawdi'ihi. Demikian juga yang namanya tumakninah itu adalah setiap anggota badan itu, kalau bahasa kita yastaqir, ya temerap di posisinya masing-masing. Ketika seorang sujud, ya minimalnya lakukan yang wajib di saat sujud. Sujud itu apa wajibnya? Membaca subhana rabbiyal azim sekali, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu sekali. Dan ya jangan cepet-cepet ketika membacanya. Subhana rabbiyal azim, jangan seperti itu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi di saat sujud. Ya seperti itu harusnya. Jangan buru-buru, anak apa sih gitu. Ada serangan dari mana? Perekonomian. Astagfirullah. Perhatikan, wa thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, asyaddun nasi saraqatan alladhi yasriqu fi salatihi, orang yang paling parah nyurinya adalah seorang yang nyuri di dalam salatnya. Qila kaifa yasriqu fi salat min salatihi, dikatakan kepada Nabi, bagaimana seorang itu mencuri dari salatnya? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha walal qira'ah fiha, yaitu seorang yang tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, dan tidak sempurna pula bacaannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan lainnya. Dikatakan sebagai maling, dikatakan sebagai pencuri, dan pencuri yang paling parah yaitu yang mencuri di dalam salatnya. Orang yang buru-buru dalam salatnya itulah yang dikatakan sebagai pencuri salat. Warwa al-Imam Ahmad min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila rajulin la yuqimu salbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah bersabda, Allah tidak akan melihat kepada seorang yang tidak menegakkan punggungnya ketika setelah ruku dan juga setelah sujudnya. Allah tidak melihat orang tersebut. Ini adalah hukuman, ini adalah penghinaan. Ketika seorang menghadap kepada Allah, Allah tidak melihatnya. Siapa diantaranya tadi? Orang yang tidak menegakkan punggungnya ketika i'tidal, sampai tegak banget gitu, tapi baru bangkit sedikit sudah turun. Ini dihukum dengan Allah tidak melihat kepadanya. Demikian juga orang yang sujud, ini sering kita dapati, yang namanya orang tua juga ya sama kelakuannya seperti itu. Baru bangkit sedikit kemudian sujud lagi gitu. Duduknya itu enggak sampai tegak punggungnya. Kalau seandainya memang punggungnya bermasalah, enggak ada masalah orang ini. Tapi wong sehat kok bisa duduk, bisa berjalan dengan tegak, bisa berdiri dengan tegak. La ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq, itulah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarna syayatin qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga Imam Malik. Nabi mengomentari salat yang cepat itu, itulah salatnya orang munafik. Salat orang munafik seperti apa? Dia duduk, kemudian sampai menjelang matahari itu terbenam. Ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, kemudian di saat itu dia berdiri, kemudian dia mematuk sebanyak 4 kali, karena 4 rakaat kan ya, mematuk sebanyak 4 kali, beres.
La yadhkurullaha fiha illa qalila. Tidak ingat kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Tidak ingat kepada Allah di dalam salatnya kecuali sangat sedikit. Saya pernah mendapati memang benar-benar ada orang-orang yang semacam ini. Dengan kesibukannya dengan berbagai macam hal yang dia kerjakan, sampai menjelang maghrib saya datang ke satu masjid di Purwokerto. Saya ketika itu mau ngisi taklim di masjid itu. Saya melihat ada beberapa orang pemuda. Saya kira mau ikut majelis taklim gitu ya, masuk ke dalam masjid, kemudian sholat. Masya Allah, bocah-bocah nomdeng pada sholat tahiyatul masjid, rajin temen gitu ya. Tumben saya kaget sebenarnya. Pas baca 2 rakaat, kok berdiri lagi? Sholat apa ini? Saya kira tahiyatul masjid kan dia 2 rakaat, ternyata berdiri lagi sampai 4 rakaat. Setelah 4 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelecing lunga. Ternyata sholat apa itu? Sholat asar. Ini terjadi di kita, yang kesibukannya kayaknya Masya Allah begitu berharga, luar biasa, sehingga untuk sholat 5 menit saja itu nggak sanggup, nggak kuat untuk sholat 5 menit. Kalau di kita sholat 5 menit kan istimewa banget Pak, bagus banget, top. Apik-apik sholat 5 menit kan Masya Allah. 2 rakaat 5 menit itu top banget itu, Masya Allah. La ilaha illallah. Namun demikianlah orang, karena magrur dengan dunia, tertipu dengan dunia, sehingga mereka nggak tahu apa yang harus dikejar dari dunia ini. Padahal di sana ada yang sangat berharga dalam kehidupan dunia, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah dijadikan sebagai sampingan yang seharusnya dijadikan sebagai inti yang dia harus kejar, yang dia harus dapatkan dari kehidupan dunia. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan riwayat dari Imam Ibnu Huzaimah. An Abi Musa qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bi ashabi thumma jalasa. Diriwayatkan dari Abu Musa, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya. Pada suatu hari Rasulullah salat bersama para sahabat, kemudian beliau duduk. Fadakhala rajulun faqama yusalli. Kemudian ada seorang masuk ke dalam masjid dan mengerjakan salat. Faja'ala yarka'u wa yanquru sujudahu. Kemudian orang ini masuk, kemudian rukuk, dan ketika sujud itu cuma mematuk-matuk saja. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah beliau bersabda, tarawna hadza, kamu lihat orang ini? Kepada para sahabat, kamu lihat orang ini? Lau mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini mati, matinya bukan di atas ajaran Islam. Padahal masih sholat ya. Tapi Nabi mengatakan orang yang semacam ini nggak ada nilainya gitu. Ibadahnya nggak ada nilainya. Lau mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau mati orang ini dalam kondisi sholatnya kualitasnya seperti ini, dia mati tidak di atas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naqara salatahu kama yanqurul ghurab ad-dam. Dia mematuk di dalam salatnya seperti seekor burung gagak yang mematuk darah. Cetuk cetuk cetuk, beres salatnya kayak gitu. La ilaha illallah. Kemudian hadis-hadis yang setelahnya disebutkan di sini, di dalam takhrijnya disebutkan lemah. Di sini ada riwayat yang disebutkan di dalam Bukhari. Warawal Bukhari an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, annahu ra'a rajulan, bahwasanya dia melihat seorang yusalli wa la yutimmu ruku'as shalah wa la sujudaha,
Hudzaifah bin Yaman ini melihat ada seorang yang dia tidak orang sedang salat, dia tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna pula sujudnya. Faqala lahu Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan kepada orang tadi. Jadi Hudzaifah bin Yaman melihat seorang lagi salat tapi cepat banget kayak gitu. Kemudian Hudzaifah bin Yaman berkomentar, "Shalaita walau mitta wa anta tusalli hadhihi shalah mitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Engkau salat dengan satu salat, jika seandainya engkau mati dengan salat model semacam ini, sesungguhnya engkau mati bukan di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat cepat ini enggak ada artinya, enggak ada nilainya. La haula wala quwwata illa billah. Wa fi riwayati Abi Dawud annahu qala, dalam riwayat Abu Dawud disebutkan Hudzaifah bin Yaman berkata, "Mundzu kam tusalli hadhihi shalah?" Sejak kapan kamu salatnya seperti ini? Jadi Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada orang yang salatnya cepat tadi, "Sejak kapan kamu salat seperti ini?" Qala, "Mundzu arba'ina sanah." Aku salat seperti ini sudah 40 tahun. Apa komentar beliau? "Ma salaita mundzu arba'ina sanah syai'an." Sejak 40 tahun berarti kamu belum sholat sedikit pun. Gak ada nilainya jemaah. Sholat ngebut itu gak ada nilainya. Beliau mengatakan berarti kamu selama 40 tahun belum sholat sedikit pun gak dianggap. Walau mitta ala ghairi fitrati walau mitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mati dengan tata cara salat seperti ini, kamu mati tidak di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Maka disebutkan pula dalam riwayat ada yang salatnya sampai 60 tahun tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Kadang-kadang dia menyempurnakan rukuknya tapi sujudnya tidak. Kadang-kadang kebalikannya, rukuknya bagus tapi sujudnya bagus, rukuknya tidak. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlunya kita untuk belajar bagaimana salat yang benar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maksudnya pelajarilah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat agar perjuangan kita itu mendatangkan hasil baik. Kalau tidak ada kesungguhan untuk belajar salat, ya mengecewakan, menyedihkan sekali jamaah. 40 tahun nggak dinilai, kan repot banget. Misalnya di antara orang yang ketika sujud itu hidungnya nggak nempel, itu kan. Sujud itu wajib hidungnya nempel ke lantai, harus nempel. Nabi mengatakan, la sholata, tidak ada sholat bagi seorang liman la yusib anfu ma yusib jabinu, seorang yang sholatnya hidungnya tidak nempel sebagaimana dahinya nempel ke lantai. Sholat itu harus nempel. Dan banyak sekali orang yang sujudnya lama tetapi hidungnya nggak nempel ke lantai. Banyak terjadi semacam itu. Maka jangan sampai kita kemudian merasa saya sudah belajar sholat dari dulu. Itu ada ustadz yang buka pengajian tentang sholat gitu. Kamu yang belum pernah belajar, saya sih sudah pernah. Kalau giliran masalah ngaji itu merasanya sudah hebat ya. Tapi kalau untuk ngulang lah, enggak lah. Saya kemarin sudah dapat di situ dapat 200.000, sekarang sudah cukup lah. Paling saya kayak gitu saja gitu. Coba kalau berburu ilmu seperti berburu duit. Kalau berburu ilmu seperti berburu duit, orang itu pinter pak. Sekarang dapat, besok ada lagi ngaji akidah lagi, belajar lagi akidah. Belajar sholat, ada yang buka lagi pelajaran tentang sholat, belajar lagi sholat. Itu pinter. Jangan sampai merasa cukup, saya sudah pernah belajar lah, ya paling gak ya kaedok gitu. La ilaha illallah, hanya kepada Allah kita mengadu. Kalau masalah pekerjaan kan wis orang usah mangkat bingi wis tanpa duit mbok pada baik 1.000
Si gimana 1.000 maning? Ini kan beda lah. Demikian juga ilmu harusnya dikejarnya seperti itu. Sekarang dapat ilmu tentang sama-sama ayat gitu ya. Umpamanya saya bahas hari ini tentang hadis tadi. Kemudian besok ada ustadz yang bahas lagi hadis itu. Itu ilmu seperti dapat sekarang 100.000, besok 100.000 lagi kayak gitu. Dikumpulkan. Tambah kuat pemahamannya, tambah kuat hafalannya. Kemudian beliau menyebutkan wa kana al-Hasan al-Basri yaqulu ibnu Adam ayu syai'in ya'izzu 'alaika min dinika idza hanat 'alaika salatuka. Al-Hasan al-Basri beliau mengatakan, wahai anak Adam, apa sesuatu yang menjadikanmu mulia dari agamamu ketika engkau merendahkan salat, jika salat itu rendah di hadapanmu. Wa anta walu ma tus'al anha yaumal qiyamah, sesungguhnya salat itu adalah yang pertama kali akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat. Kama taqaddama qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu al-'abdu alaihi yaumal qiyamah min amali shalah. Yang pertama kali bakal dihisab dari seorang hamba dari amalannya pada hari kiamat adalah salat. Fa in salahat, jika salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, sungguh dia mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Kalau sholatnya baik, dia mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, dan siapa saja yang sholatnya rusak, maka dia telah rugi. Fa in taqasa min al-fariidah syai'un yaqulu Allah ta'ala unduru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukmal bihi man taqasa min al-fariidah. Jika sholat wajibnya ada yang kurang, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat, lihatlah apakah hambaku itu memiliki sholat-sholat sunnah yang digunakan untuk menutupi kekurangan pada sholat wajibnya. Thumma yakunu sa'iru amalihi kadzalik, kemudian setelah itu amalannya menyesuaikan. Artinya kalau seandainya sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalan. Kalau sholatnya itu rusak, rusaklah seluruh amalan. Masya Allah, Masya Allah. Dan sering saya sampaikan bahwasanya sholat bagi ibadah yang lain seperti jantung bagi tubuh manusia. Kalau jantung dalam tubuh manusia itu sehat, organ-organ yang lain itu akan sehat semuanya, akan bagus semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat bagi ibadah yang lain, kalau sholatnya baik, semua ibadah bakal baik. Masya Allah. Kalau sholatnya rusak, rusak semua ibadah. Maka PR untuk pembenahan sholat itu adalah PR yang nggak main-main. Harus ada kesungguhan kita belajar sholat. Paling nggak kita kuasai satu tata cara sholat. Misalnya minta ke grup, coba sebutkan ringkasan tata cara sholat Nabi. Nah, nanti admin grupnya nge-share 1, 2, 3, 4, 5, praktekkan, sudah, pegangi itu. Kalau seandainya nggak bisa membaca kitab sendiri, ya sudah, praktekkan itu. Bismillah. Itu sebagai usaha kita untuk apa? Pembenahan sholat kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, faslun, pasal pembahasan uqubatu tarikil jamaah, hukuman bagi seorang yang meninggalkan salat berjamaah. Hukuman seorang yang meninggalkan salat jamaah. Beliau mengatakan fi uqubati tarikis salah fi jamaah ma'al qudrah, hukuman bagi seorang yang meninggalkan salat jamaah sementara dia itu mampu untuk datang, sementara orang itu nggak ada uzur.
Qala Allah Ta'ala berfirman, "Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun." Dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-42 sampai 43. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'un." Pada hari di mana betis itu disingkap. Pada hari di mana betis disingkap. Betisnya siapa? Para ulama tafsir menyebutkan betis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyebutkan betis Allah, jangan sampai kita bayangkan seperti betis kita. Ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katakan sesuai dengan keagungan dan kebesaran yang Allah Ta'ala miliki. Deneng kayak wong. Kalau ada orang mengatakan deneng kayak wong, Allah punya betis gitu, maka kita katakan deneng Allah kayak wong, Allah mendengar. Orang itu mengatakan Allah mendengar enggak? Iya mendengar. Deneng kalian menetapkan itu, enggak mengatakan deneng kayak manusia mendengar sih gitu. Kita katakan semua sifat itu sesuai dengan zatnya Allah. Semua sifat yang Allah miliki itu sesuai dengan zat Allah. Sebagaimana zatnya sempurna, sifatnya juga sempurna. Allah punya hidup, kita punya hidup, apakah sama? Kan tidak. Allah punya pendengaran, kita punya pendengaran, apakah sama? Tidak. Allah punya penglihatan, kita punya penglihatan, apakah sama? Tidak. Demikian juga sifat-sifat yang seperti yang tadi disebutkan di dalam ayat ini. Pada hari di mana betis itu disingkap, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, dan manusia di saat itu diminta untuk sujud, mereka tidak mampu untuk sujud. Pada hari kiamat mereka tidak mampu untuk sujud. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, pandangan mereka tertunduk. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi dengan apa? Kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu mereka itu telah diseru untuk sujud dalam kondisi mereka masih apa? Masih sehat, masih sejahtera. Namun ternyata mereka di dunia diperintah sujud, nggak mau sujud. Nanti di akhirat diseru untuk sujud, mereka tidak mampu melakukannya. Qala Ibrahim At-Tamimi, yakni ila salatil maktubah bil adhan wal iqamah, yaitu mereka di dunia tadinya diseru untuk sujud, maksudnya adalah untuk melaksanakan salat wajib. Diseru dengan adzan, diseru dengan iqamah. Wa qala Sa'id bin Musayyib mengatakan, kanu yasma'una hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Mereka dulu orang-orang yang nanti di akhirat disuruh sujud nggak bisa sujud, mereka dulu di dunia mendengar hayya 'alas shalah, mendengar hayya 'alal falah, fala yujibuna wa hum asihha salimun. Mereka itu tidak memenuhi panggilan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, sementara mereka itu sehat, sementara mereka itu salim, artinya fisik mereka tidak ada uzur sama sekali. Saya tidak bacakan semuanya. Wa fi sahih Muslim anna rajulan a'ma, di dalam Sahih Muslim ada seorang yang buta. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yurakhisa lahu ay yusalli fi baitihi farakhasa lahu. Ada seorang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang buta ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki seorang yang bisa menuntun saya untuk sampai ke masjid. Buta, gak ada yang nuntun sampai ke masjid. Wasala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meminta, orang ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk tidak, untuk sholat di rumahnya saja gitu. Farakhasa lahu, kemudian Rasulullah ketika itu memberikan keringanan baginya. Falamma walla da'ahu, kemudian orang itu ketika sudah berpaling, ternyata dipanggil lagi oleh Nabi. Hal tasma'un nida bis shalah, apakah engkau mendengar panggilan untuk salat? Kamu dengar adzan gitu? Faqala na'am,
Na'am, orang buta tersebut mengatakan, iya wahai Rasulullah. Qala fa'ajib, kalau kamu dengar penuhi panggilan tersebut. Masya Allah. Orang ini buta matanya, namun hatinya adalah melihat kebenaran. Di zaman kita sekarang ini, yang matanya itu melihat namun hatinya buta. Na'udzubillah. Masih minta izin sama Nabi. Di zaman kita sekarang ini, ya, kalau seandainya pendidikan tentang sholat itu sukses gitu ya, masjid ini nggak nampung jamaah. Kalau pendidikan tentang sholat itu sukses ya, masjid itu nggak sanggup menampung jamaah. 5 waktu itu sudah berbondong-bondong, akan ramai sekali masjid. Ya gambarannya kayak pas Jumatan gitu lah Pak ya. Hah? Kalau pendidikan di masing-masing rumah itu pendidikan sholat, kemudian pendidikan sholat berjamaah itu sukses ya. Ya kayak Jumatan lah, di mana-mana full gitu Jumatan. Di mana-mana kan Jumatan itu full, masya Allah. Warawahu Abu Dawud an Amr ibni Ummi Maktum annahu ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud dari Amr bin Ummi Maktum. Wallahu alam, kenapa tidak disebutkan dari Abdullah bin Ummi Maktum? Annahu ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, innal Madinah kathuratil hawam, kathiratul hawam wassiba wa ana dharirul basar syasi'ud dar ay ba'idud dar. Disebutkan orang ini datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya di Madinah itu banyak hewan-hewan yang mengganggu, hewan-hewan, binatang-binatang yang bisa mengganggu, hewan yang buas seperti itu. Wa ana dharirul basar, sementara aku ini orang yang tidak bisa melihat, buta, dan rumahku jauh. Waliya qaid la yulaimuni, sementara aku tuh ada yang nuntun tapi orangnya saya kurang sreg gitulah. Fahali rukhsah an usalli fi baiti, apakah ada rukhsah bagiku untuk salat di rumah? Faqala, maka Rasulullah bersabda, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan adzan? Qala na'am, maka Rasulullah orang itu mengatakan iya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'ajib fa inni la ajidu laka rukhsah, penuhi panggilan adzan tersebut, aku tidak mendapati ada rukhsah untukmu sholat di rumah. Masya Allah, orang buta. Dulu saya punya teman orang Yaman, tapi terputus komunikasi sampai sekarang, nggak pernah komunikasi lagi. Yang orang itu matanya kedua-duanya buta, masya Allah, karena kejadian celaka, peluru nyasar, tembus dari sini ke sini, pecah tengkorak bagian depan, pecah, namun qadarullah masih diberi kehidupan. Jadi tengkoraknya itu diganti dengan tengkorak palsu bagian depan. Alhamdulillah otaknya nggak sampai rusak gitu ya, semuanya, matanya nggak bisa melihat sama sekali. Namun hidayah Allah sungguh istimewa, diberikan hidayah mengenal sunnah yang tadinya Syiah kemudian menjadi Ahlus Sunnah di saat matanya sudah hilang. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya mengenal dakwah sunnah melalui murid-murid Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ketika murid-murid Syekh Muqbil berdakwah di daerahnya, kemudian hatinya tergerak mendengar, kemudian akhirnya mengikrarkan untuk meninggalkan Syiah dan menjadi Ahlus Sunnah. Dan orang ini jauh rumahnya dari masjid, namun masya Allah, tongkatnya itu sungguh luar biasa. Artinya tongkatnya itu begitu istimewa, senantiasa menuntun dia sampai ke masjid. Kita dari masjid berapa meter, adzan berkumandang, telinga kita mendengar, mata kita melihat. Apa yang menjadikan kita itu
tidak bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan fahada rajulun darirul basar, ini seorang yang buta, syaka ma yajidu minal masyaqqah, dia mengadukan kepada Nabi SAW apa yang didapatinya berupa kesulitan, berupa sesuatu yang memberatkan, fi maji'ihi ilal masjid, untuk datang ke masjid, walaysa lahu qa'idun yaquduhu ilal masjid, dan dia enggak punya orang yang menuntun sampai ke masjid. Wa ma'a hadza lam yurakhis lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salati fi baitihi. Bersama dengan kondisinya ini, ternyata Nabi tidak memberikan keringanan untuk orang tersebut bisa salat di rumahnya. Fa kaifa biman yakunu sahihul basar saliman la udhra lahu. Lalu bagaimana dengan seorang yang matanya bisa melihat, badannya sehat, tidak ada udzur padanya? Kemudian setelahnya disebutkan ada riwayat-riwayat yang lemah, yang dhaif. Di sini disebutkan waqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali harus di dalam masjid, maksudnya salat wajib. Qila wa man jarul masjid, dikatakan kepadanya siapakah tetangga masjid itu? Qala man sami'al adzan, orang yang mendengar adzan dikatakan sebagai tetangganya masjid. Arab alasan apa maning? Masya Allah. Yang dengar adzan kata Ali bin Abi Thalib itu dikatakan sebagai tetangganya masjid. Ini disebutkan di dalam tahqiq sahih rawahu Ibnu Abi Syaibah, isnaduhu sahih, sahih sanadnya. Kemudian di sini disebutkan warawal Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud qala man sarrahu ayyalqallah ghadan musliman yakni yaumal qiyamah falyuhafid ala haula'i salawatil khams haitsu yunada bihin. Barang siapa yang suka ketemu dengan Allah esok, yaitu pada hari kiamat, dalam kondisi sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia menjaga salat yang 5 waktu dimanapun dipanggil. Fa inna Allaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah sebagai petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, sesungguhnya salat itu termasuk petunjuk yang dibawa oleh nabi. Walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadza al-mukhtalaf fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Jika kalian salat wajib di rumah kalian, maka sesungguhnya kalian itu telah meninggalkan sunnah nabi kalian, maksudnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian sungguh telah tersesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq aw maridun. Kami telah melihat bahwasanya tidak ada orang yang meninggalkan jamaah melainkan dia adalah munafik dan ma'lumun nifaq, diketahui kemunafikannya, aw maridun, atau seorang yang sakit. Di zaman Nabi enggak ada orang yang enggak berjamaah kecuali orang munafik atau orang yang sakit.
walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rijlaini hatta yuqamu fi shaf aw hatta yaji ila al masjid li ajli salatil jamaah. Sungguh dulu itu orang-orang yang memang tidak bisa sampai ke masjid itu dipapah untuk bisa sampai berdiri di shaf, di antara dua orang dipapah ke masjid. Masya Allah, sampai tingkatan seperti itu. Tujuannya untuk apa? Mengerjakan sholat berjamaah. Wa kana ba'du salaf yaqul ma fata ahadan salatal jamaah illa bi dzambin asabahu. Sebagian salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, tidaklah seorang itu tertinggal sholat berjamaah melainkan karena dosa yang dikerjakannya. Tertinggal itu masbuk. Tidak ada seorang yang masbuk melainkan itu karena dosa yang dikerjakannya. Kalau bendina masbuk gitu kan, bahkan tiap waktu masbuk gitu kan, karena kakean apa? Kakean apa? Ya kakean dosa. Itu sudah. Masya Allah, karena setiap amal baik, amal saleh itu saling dukung satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kita diberikan kemudahan untuk apa? Memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salat, dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Saya tidak bacakan semuanya karena nggak ada keterangannya di sini. Kemudian pembahasan terakhir di sini terkait wa yakunu i'tina'uhu bihuduri salatil isya wal fajr asyad. Hendaklah perhatian seorang untuk menghadiri salat isya dan salat subuh itu lebih. Jadi seorang hendaklah lebih perhatian kepada salat berjamaah subuh, berjamaah apa? Isya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna hataini salataini afqalu salawat alal munafiqin. Sesungguhnya dua salat ini adalah salat yang paling berat atas orang-orang munafik, yakni al-isya wal fajr, yaitu salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima minal ajr la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka tahu tentang keutamaan salat isya dan salat fajar, maka mereka akan datang meskipun merangkak, meskipun dalam kondisi sulit banget untuk sampai di masjid, tidak bisa dilakukan kecuali dengan merangkak, pasti akan datang dengan merangkak ketika tahu keutamaan salat isya dan salat subuh. Waqala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar beliau mengatakan, kunna idza takhallafa minna insan, jika ada seorang di antara kami yang itu tidak ikut salat fi salatin isya was subuh, tidak ikut salat isya, tidak salat subuh fil jamaah. Jika ada di antara sahabat yang di saat itu tidak ikut jamaah isya, tidak ikut jamaah subuh, asa'na bihi dhann, yaitu kita berprasangka buruk terhadapnya, ayyakuna qad nafaqa, orang itu telah menjadi munafik ketika enggak kelihatan di salat isya, ketika enggak datang salat subuh. Itu sahabat itu pada suudzon kepada orang tersebut telah menjadi orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas di kesempatan majelis kita siang hari ini. Alhamdulillah, bagian kedua dari pembahasan kita tentang kabair yang keempat telah kita selesaikan, meskipun seperti yang tadi saya sebutkan tidak kita baca semuanya, tidak kita bahas semuanya, karena ada riwayat-riwayat yang disebutkan dalam tahqiqnya itu lemah. InsyaAllah kita mencukupkan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Alhamdulillah, kita selesai di dosa besar yang keempat, dan insyaallah di majelis yang akan datang biidznillah di dosa besar yang kelima.